hadas monggo banyu ora sah dinawe suci dilakukan hadas utawa dinawe nyembah najis monggo banyu suci awake dhewe ora mucaaken liyane air yang sudah dicapai itu tidak bisa diberikan oleh hasil wudhu orang lain. Saya boleh ada mustakmal ya, mustakmal itu air yang sudah dicapai itu tidak bisa dipakai oleh orang lain atau mungkin kalau kita kurang dari itu ada air yang tidak bisa kita wudhu mungkin dibak atau sibuk di lubang itu berarti habis ambil lagi kalau ibratnya ibrat ke bak mungkin tidak boleh mungkin termasuk mustakmal. Lan kaping pate banyu gedhe nuli ketiban najis owah utawa ora owah monggo banyu najis hukume utawa. Jadi kalau ada air sedikit itu sudah berjatuhan najis, lalu disini dikatakan nulis ini ketiban najis owah utawa ora owah monggo banyu najis hukume utawa banyu akeh jadi kita sudah najis dan bisa berjatuhan najis misalkan kotoran tikus misalnya kotoran cecak mungkin begitu utawa banyu akeh bobot 5 gaji mulai ketibangan najis atau owah monggo berdua tidak najis dewa kurbannya tidak 5 gaji atau 5 gaji tidak najis atau owah monggo berdua najis orang menang dinawe suci hadas atau najis najis ya, jadi tidak bisa bersuci kalau untuk najis kalau kita tempelan akhirnya misalnya di kaki bukan cuma untuk menggunakan dan tak boleh apalagi untuk berwudu lan malih banyu mutlak itu suci mucaaken maring liyane tetapi nek haram nganggone satu sah wudune lan malih banyu mutlak itu suci mucaaken maring liyane tapi orang lain tetapi nih haram nganggone satu sah wudune lan adus lan iku banyu rampasan utawa banyu kang den denaaken nganti mumbah ana ing dalam ada apa? Ngombe persediaan minum di jalan. Jadi bagi rampasan ada dua banyu kan dan danaaken peranti ngombe ana ing dalan-dalan monggo ora menang dinawe sesuci hadas utawa najis balik haram senadyan sah kaya tayamum lebune bumi rampasan yo haram makane sah lan haram balik kaya madu utawa cuka utawa banyu mawar di jadi itu kalau banyu air yang di jalan-jalan itu disiapkan itu ada boleh karena itu maksudnya untuk menolong orang yang rusak. Nah itu satu bab tentang sesuci monggo bagi proses alasan masuk ke satu bawah terus monggo yang berdua monggo dan tidak apa lah kita bisa ketemu makanya itu bisa yang baik
ketinggalan kula pun. Matur ditambahi urianipun. Belum penjelasanipun ini kalau nganu maos terus ketik-ketik belum terangkan nganggo kertas belum ditambah kali. Akan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat itu ketika sahnya sholat itu karena wudhunya sah. Wudhunya sah itu karena air yang mutlak. Air mutlak itu ada 7 warna. Air hujan, air yang mengalir, sungai itu air yang banyak, air sumur itu air embun, mau salji, air es itu semua termasuk air mutlak, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada 4 atau 3 di sini. Air mutlak, air mustakmal, air yang mutanajis, dan yang satu air yang mutlak tapi makruh gunakan nih. Berarti 4. Jadi yang mustakmal itu air yang sedikit ketika terkena cipratan air yang digunakan. Air yang sudah digunakan, air yang tidak bisa digunakan untuk sesuci. Tadi yang akhir-akhir tadi saya dengar air minum itu sebenarnya suci tapi tidak mensucikan karena musabbal lisyurbi kalau di dalam kitab itu, karena digunakan dipakai untuk minum. Termasuk air mawar itu air bening yang di botol itu loh, tapi sudah ekstrak dari mawar. Tapi kalau dalam Fathul Mu'in itu kenapa Kanjeng Nabi mensunahkan ketika air mensucikan orang meninggal itu memakai air apa itu namanya, Pak Yai? Daun apa namanya? Bidara. Itu disunahkan karena ketika kita nyemplungi daun bidara itu tidak mengubah sifat air. Tapi ketika kita sudah mengekstraknya seperti air mawar itu malah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena perubahan bau. Nah, itu kita disunahkan untuk memakai air yang dicampur dengan bidara, bukan air mawar. Karena air mawar itu sudah berubah sifatnya menjadi air mawar gitu. Tapi kalau kita cemplungi air itu dengan bunga, kalau di sini jarang pakai bidara, tapi rata-rata pakai bunga. Itu tidak masalah karena tidak merubah sifat air. Tapi alangkah baiknya ketika kita membilas pakai air yang mengalir, karena air mengalir itu bersifat mutlak dan tidak mustakmal. Yang terjadi ketika kita memandikan mayit itu, jenazah itu memakai air apa itu Pak? Sablong ya. Sablong yang menurut jenengan itu sudah ada 20 apa belum Pak? Sudah ada. Kalau sudah ada, diusahakan untuk tetap full penuh. Tapi kalau nanti ketika berkurang, berkurang itu takutnya akan mustakmal, kena cipratan air, kena cipratan. Makanya diusahakan kalau mencuci jenazah, airnya
yang belum apa itu tong itu nanti dialiri air supaya nanti tetap full penuh. Itu bersifat air mengalir. Dan contoh yang dulu pernah saya tanyakan, bak itu ketika kita nopo niku ngoni iwak nggih, ngoni ikan, karena ada pemeriksaan ibu-ibu PKK itu nanti suruh supaya pola kita bebas dari jentik. Salah satu solusinya itu dikasih ikan atau dikasih bubuk kalau enggak. Tapi kalau bubuk itu malah cenderung saya untuk bersifat mustakmal, Pak Yekum pripun enak jadi dikasih ikan apa dikasih bubuk. Kalau olahnya itu kurang dari 2 olah. Tentang ikan, karena ikan itu ada yang memberikan maaf ketika mengeluarkan kotoran bersifat suci. Tapi kalau kotor banget diusahakan dibersihkan. Berbeda lagi ketika olah kita itu kurang dari berapa itu? Ukuran 2 pola. Kalau hitungan sentimeter itu sekitar 60 kali 60 kali 60. Itu angka minimal. Kalau bisa ya dilebihi, karena nanti kalau kurang dari itu airnya kurang dari 2 kula. Kula kurang olah pola. Terus kalau kurang dari 2 pola, kurang dari 60 cm kubik itu, 60 cm itu, kalau kena kotoran apa cicak, itu sudah najis. Tapi kalau lebih dari 2 pola, itu nanti bisa kita ambil kotorannya, kita buang. Insya Allah air masih suci kalau tidak ada perubahan warna, perubahan rasa, dan perubahan bau. 3 perubahan itu kalau masih tetap airnya tidak berubah, kalau airnya banyak lebih dari 2 pola, itu masih suci. Tapi kalau kurang dari 2 pola, walaupun di sini dijelaskan tidak ada perubahan, tetap hukumnya mutan najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sepemahaman saya, monggo kalau ada yang lebih bisa menjelaskan lebih detail, monggo Pak Yai Kumsan. Matur nuwun Pak Batur. Pak Watur ngerti Pak Watur. Kadang-kadang kita mandi itu karena di perumahan itu banyak yang kecil. Terus kita pas hidup misalkan kita cek kilo banyu untuk wudhu. Nah, kadang-kadang satu itu kurang, jadi mungkin 2 atau 3 kali hidup. Nah, ini cipratan dari waktu kita wudhu, tahu misalnya itu kalau jatuh lagi tebak, itu termasuk mustakmal atau betul? Kalau cipratan air itu masuk ke pola, tetap bersifat mustakmal. Makanya wudhunya itu dipakai untuk pakai air yang mengalir. Air yang mengalir kayak jenengan ngelubangi bekas cat itu sudah bisa untuk bersuci. Tapi permasalahannya memang begini, ada perbedaan pendapat. Air itu karena sudah mustakmal, gitu, karena sudah mustakmal kan otomatis tidak bisa dibuat bersuci. Tapi ketika kita ambil lagi untuk dialirkan, itu ada yang berpendapat bahwa air yang mengalir itu sudah bisa untuk dijadikan bersuci. Tapi kalau tempat
yang mengalir tadi cipratan lagi bekas wudhu kita nyiprati. Kalau cipratan yang pertama itu bersifat mustakmal, cipratan kedua itu sudah tidak bersifat mustakmal karena sudah bersifat suci mensucikan. Selebihnya dari cipratan pertama itu tidak masalah ketika kita gunakan lagi untuk bersuci. Ya, jadi kan itu kan bisa saja. Tapi sekarang makanya saya tidak ada berdebat kapal shower. Jadi saya suci untuk mandi untuk berwudu. Jadi kalau yang masih pakai bak, tolong kalau mandi yang wudu yang pertama itu jangan sampai bukan lagi masuk ke bak lagi. Walaupun nanti pendapatnya kalau nanti tetap dialirkan pada waktu wudu bisa. Ada yang pendapat kita, tapi ada yang pendapat bisa. Nanti bahwa dengan Allah mengenai Pak Imam Wicaksana mau Pak, meskipun Pak Nadi. Ada pertanyaan dari saya. Pertama, itu kalau wudhu pakai apa kaleng nih, kaset apa itu dilubangi. Itu apa volumenya akan mencukupi itu karena syarat wudhu itu airnya kan harus sekian kubik kan gitu. Kayak Pak kita ini pas itu. Pak di Kurban itu pas memang itu untuk wudhu. Persyaratannya mencukupi itu. Satu kali. Tapi kalau kaleng itu kan airnya sedikit itu. Nggak sesuai dengan ukuran yang syaratkan gitu. Kalau dipakai kaleng itu kita masih bingung. Itu yang pertama. Sebentar Pak. Yang pertama apa? Yang kedua, tadi ada istilah air minum dipakai untuk wudhu. Air minum itu apakah air teh, kopi atau apa? Apa air minum itu air dari PDAM gitu? Ini dua pertanyaan saya nih seperti itu Pak. Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam Wicaksana. Yang pertama tadi tempat cat yang di lubang itu akhirnya menjadi mengalir Pak. Akhirnya menjadi mengalir. Tadi itu yang dibahas oleh Pak itu air pada di lubang itu kan untuk ciduk supaya mengalir seperti pepadasan. Tapi lalu saya kemukakan seandainya pada waktu kita wudhu nyiprat balik tidak meneh. Nyiprat tidak meneh. Nah itu nah itu tadi bicara dengan yang pertama itu tidak bersama atau bersama, tapi yang kedua juga cipratan kedua karena wudhu itu misalnya berantara ciprat. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang pakai air minum itu air mana? Itu maksudnya air minum yang disediakan di jalan Pak. Air minum gendi, nah itu loh, bukan air teh kopi. Air minum disiapkan oleh penduduk warga untuk orang-orang yang lewat. Kalau zaman dulu kan belum ada air mineral, jadi ada situasi karena musafirnya jalan. Air pam. Ya itu biasanya air matang Pak. Air matang di Jalan Berlian tempatnya Pak Kustiono selalu digunakan air minum. Nah itu Untuk wudhu karena persediaan untuk minum. Untuk minum. Air minum persediaan itu air mutlak. Boleh walaupun kata-kata perusahaan air minum di daerah. Iya benar. Itu yang disediakan untuk musafir. Pemulung itu mau minum itu pakai air gitu Pak. Itu yang masuk. Seperti itu ya. Oke. Ini saya mau tanya lagi Pak. Itu kalau zaman dulu itu ada istilahnya langgar itu. Itu dapatnya besar sekali itu. Mungkin lebarnya 1,5, panjangnya mungkin 3 meteran atau 2,5 meter. Itu beberapa itu ada bolongan-bolongan itu kan ditutupi itu kan. Ini banyak penuh itu. Ini kalau saya percaya ini oke lah ya. Buka kita wudhu kan airnya penuh gitu. Nah kalau yang sedangkan yang dari kaleng itu kan airnya kecil gitu. Volumenya kecil gitu. Kan persyaratannya harus sekian kubik dulu kan gitu kan. Itu bagaimana saya masih bingung gitu sampai sekarang. Antara bak besar dengan kaleng kecil kok bisa makan gitu. Ini sama-sama mengalir, kayak dibuka tutupnya kan mengalir airnya. Kalau yang paling kecil dibuka juga mengalir. Padahal volumenya besar yang ini dan persyaratannya juga harus sekian kubik, yaitu terpenuhi untuk wudhu gitu loh.